5 orang ini nggak akan diangkat pada saat rapture, dan yang terakhir akan bikin kamu kaget. Nah, rapture itu nyata, suatu hari akan terjadi, bisa hari ini, minggu depan, atau bulan depan, atau terserah sesuai waktunya Tuhan. Ini bukan mitos, bukan dongeng. Pertanyaannya bukan kapan waktunya, melainkan siapa yang siap dan siapa yang tertinggal. Alkitab jelas berkata, pada waktu itu ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Matius 24 ayat 40. 2 orang kelihatan sama, kerja sama, hidup di tempatnya sama, tapi nasibnya berbeda. Dan berikut ini 5 jenis orang yang gak akan ikut rapture. Pertama, orang yang sibuk dengan agama tapi nggak mengenal Kristus. Kita sering ketemu orang seperti ini. Mereka rajin kebaktian, hafal ayat, aktif di organisasi Kristen, dari luar tampak rohani. Tapi Yesus pernah bilang begini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Matius 7 ayat 21. Masalahnya bukan seberapa kuat kita beragama, melainkan apakah Kristus benar-benar hidup di dalam hati kita. Agama tanpa Kristus itu kosong. Kedua, orang Kristen yang hidup dalam dosa, nggak mau bertobat. Ada orang yang ngaku percaya, tapi hidupnya terus terikat dosa. Paulus dengan keras menulis begini, jangan sesat orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Kalau hidupmu hari ini dikuasai dosa, jangan berpikir rapture akan mengangkat tubuhmu. Ketiga, orang yang ngaku mengasihi Tuhan tapi menutup mata pada sesama. Yesus berkata, kasih kepada Allah nggak bisa dipisahkan dari kasih kepada sesama. Ia menegaskan segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Matius 25 ayat 40. Kalau seseorang sibuk memuji Tuhan di gereja, mengangkat tangan dan lain sebagainya, tapi cuek pada penderitaan orang di sekitarnya, kasihnya itu palsu. Orang seperti ini akan kaget ketika Tuhan berkata, aku nggak pernah kenal kamu. Keempat, orang yang suka nunda pertobatan. Yesus kasih ilustrasi jelas lewat 10 gadis di Matius 25 ayat 1-13. 5 bijaksana, 5 bodoh, sama-sama menunggu mempelai, sama-sama bawa pelita. Bedanya apa? Ada yang siap, ada yang telat. Orang yang suka berkata, nanti saja bertobat, masih ada waktu. Mereka sedang bermain-main dengan pintu surga yang bisa tertutup kapan saja. Kelima, orang yang terlalu percaya diri tapi nggak memeriksa iman. Nah, ini bagian yang paling bikin kaget. Banyak orang merasa aman karena statusnya Kristen sejak lahir atau bahkan anak pendeta. Paulus sendiri nggak sesantai itu. Ia bilang, aku melatih tubuhku dan menguasainya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak.